sangat berperan di dalam perkembangan ayam KUB di Nusa Tenggara Barat. Dimulai dengan 750 ekor Ekor. DOC di salah satu kampung yang ada di Lombok Tengah. Itu kita akan jadikan kampung KUB. Kampung KUB. KUB. Wah. Jadi solusinya gitu, mereka harus berkelompok. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Farmers di rumah, kembali bersama kita di podcast Pertanak. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat berperan di dalam perkembangan ayam KUB di Nusa Tenggara Barat. Langsung kita sambut. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Awaludin ya Pak ya? Iya. Bapak Awaludin, Dr. Awaludin Hifi. Beliau ini kepala BPTP NTB yang sangat sukses mengembangkan ayam KUB di NTB sendiri ya Pak ya. Itu boleh diceritakan Pak bagaimana mungkin awalnya seperti apa, terus komitmen dari BPTP sendiri untuk mengembangkan ayam KUB sendiri bagaimana gitu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ayam KUB ini memang dimulai sejak tahun 2012 ya di NTB. 2012. Tentunya ini adalah kerja keras teman-teman, terutama para peneliti dan penyuluh di bidang peternakan. Sejak tahun 2012 kita sudah mengembangkan itu dari Balitnak, dimulai dengan 750 ekor. DOC. Ya, itu semuanya baru dalam bentuk inseminasi kerjasama dengan petani, karena saat itu kita belum ada kandangnya di sini. Oh gitu. Ya, kemudian kita mulai membangun kandang karena ini punya prospek ya ayam ini. Mulai bangun kandang, kemudian terus sampai dengan beberapa waktu memang apalagi ada program bekerja pada tahun 2012 betul. itu ayam KUB yang menjadi komoditas dalam bekerja itu ya, yang dibagikan kepada RTM yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Itu lumayan banyak, sekitar 600-an ribu TUC ya. Kemudian kita melihat itu memang harus ada suatu model pembibitan ayam kampung ini. Nah, kita mulai di BPTP, kita mulai dengan strata satunya, menyediakan DOC yang induknya berasal dari Balai Penelitian Ternak di Ciawi Bogor. Nah ini nanti kita akan dari strata 1 ini kita kembangkan kepada strata 2 atau peternak inti. Peternak inti ada beberapa memang, seperti di Lombok Tengah ada sekitar 3 orang, ya, 3 peternak ya. Tugasnya mereka adalah untuk memproduksi DOC lagi. Oh, DOC. yang dimaksud strata 2 itu adalah ayam yang dihasilkan dari pembibitan di sana seperti itu. Ya. Oke. Nanti di strata 2 peternak inti plasma. Nah, inti ini harus memproduksi DOC. Kita fasilitasi peternak intinya. Kita fasilitasi, kemudian dia menghasilkan DOC, nanti akan didistribusikan kepada para peternak plasma maupun yang skala rumah tangga. Oh, ada juga yang skala rumah tangga. Skala rumah tangga banyak. Iya. Yang program bekerja itu, betul. ya tadinya mereka sudah memelihara, kemudian ada yang dia sudah jual, kemudian ada yang di sebagian ada yang dibuat untuk bisa sampai bertelur. Nah mereka ingin memelihara lagi, tapi DOC-nya sangat terbatas dan mereka untuk mengaksesnya agak repot. Betul. Kalau ke BPTP saja mereka dari Lombok Tengah itu, entah kalau ke sini untuk mengakses DOC-nya datang ke BPTP itu membutuhkan biaya juga untuk transportasi. Betul. Ya. Pasti itu. Notabene mereka adalah rumah tangga miskin. Iya. Ya. Kalau transportasi saja udah 50.000, itu bisa dibelikan DOC berapa? Nah, pemikiran itu makanya
ada model pembibitan itu. Peternak inti itu di wilayah eh, para RTM ex bekerja, kemudian yang bisa mudah diakses oleh para mereka gitu. peternak plasma. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan banyak berkembang, bukan saja yang hanya di Pulau Lombok, tidak, tapi ini kita ada di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ada, kemudian di Bima juga ada. Dan kita akan membuat itu menjadi, mereka itu jadi peternak inti di sana. Ya di sana, supaya semua yang memelihara peternak-peternak yang memelihara ayam itu, ya mereka yang akan mensuplai pada peternak itu. Ya. Supaya tidak jauh aksesnya. Betul. Kalau akses dari sini, ya kalau DOC mungkin agak aman, tapi tetap juga ada 1-2 yang bisa mati. Betul. Resiko perjalanan ya Pak. Resiko perjalanan. Apalagi kalau sudah pulet, itu juga yang itu lebih rentan ya Pak ya? Justru lebih rentan kalau sudah besar kan transportasi. Nah itu pengembangan itu yang kita melihat. Kenapa ayam KUB? Kan ayam KUB ini para peternak kita, rumah tangga miskin sudah biasa memelihara ayam. Nah itu Pak yang saya ingin tanyakan, kenapa kok di sini bisa berkembang sekali gitu Pak ayam KUB ini? Kemudian di sini salah satu yang faktor kenapa bisa berkembang adalah ada kulinernya. Terus Pulau Lombok itu ada kuliner ayam taliwang. Ayam taliwang itu ya. Ayam taliwang ini ya bahan bakunya dari ayam kampung. Ini ayam harus ayam kampung Pak, nggak bisa ayam lain gitu Pak. Maksudnya yang kan justru lebih banyak mungkin yang dan lebih mudah memelihara ayam broiler misalkan ya Pak ya untuk. Nah kenapa gitu Pak? Tetap ayam kampung. Ini mungkin kalau kita melihat, kalau kita saja yang mau ke restoran, ke rumah makan, kalau pesan pasti pesan ayam kampung ya, bukan ayam potong. Iya. Itu ada tesnya memang, yang beda. Oh gitu. Ada tes. Susah ya Pak menjelaskan kalau tes itu ya. Tesnya beda kan, ayam kampung seberapa pun harganya tidak terlalu tidak terlalu tinggi dibanding dengan ayam biasa. Tapi itu dari rasa itu yang tidak bisa dibohongi. Itu yang dikejar oleh konsumen. Rata-rata pinginnya ayam kampung. Tapi kalau ayam KUB ini ayam kampung, tapi dia dipelihara hanya 45 hari saja sudah masuk di pasar, restoran taliwang. Dan di sini sudah banyak yang menjadi pengumpulnya, pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul ini yang akan mendistribusikan ke rumah makan dan restoran. Betul. Ya. Mungkin dia warung-warung tenda, ya ada. Ya. Di rumah makan yang besar juga ada. Bahkan ada mengatakan bahwa pasukan ayam KUB ke rumah makannya sudah 50%. Bahkan lebih. Jadi itu pangsa, pasar sudah ada. Tinggal bagaimana caranya kita dari sisi teknologi, bagaimana kita untuk mengembangkan supaya lebih ini ya lebih lebih cepat, ini diseminasinya lebih cepat, ya. Kemudian bisa meningkatkan pendapatan terutama masyarakat kita yang rumah tangga miskin tadi, eks pekerja itu. Nah, itu sebenarnya selain pendapatan juga gizi masyarakat. Betul. Ya. Kalau itu dipelihara sampai dengan menghasilkan telurnya bisa sumber protein gitu ya. Sumber protein, anak-anaknya sarapan mau ke sekolah, pakai telur rebus. Ya. Saya salah satu penggemar telur. Iya, karena di sini memang sangat penting itu. Kita melihat juga ayam sangat mudah dipelihara oleh siapa saja. Apalagi ayam kampung nih Pak ya? Ya, termasuk ini rumah tangga miskin yang kemarin sudah bagus. Program itu bagus, tapi memang keberlanjutannya yang perlu kita pikirkan. Betul. Tepat sasaran lah ya Pak kalau di sini karena kuliner tadi itu ya. Nah, ke depan keberlanjutan ini yang sangat kita pikirkan. Kalau bisa hampir setiap kabupaten harus ada. Setiap kabupaten harus ada itu peternak inti. Ya. Dan peternak inti yang kita dampingi atau kita kawal ini, kita selalu melihat banyak anak-anak milenial
yang Seperti berkecimpung itu di situ. Pak. Iya. Wah, Jadi itu sejalan juga dengan apa program Kementerian iya Pertanian. betul-betul. Ya, memberdayakan para petani milenial dan mereka sudah bisa berusaha di situ. Dan rata-rata yang kita jumpai yang betul memelihara KUB kemudian mereka berhasil itu yang masih milenial. Ya. Karena itu sih mungkin pengaruh dari teknologi sendiri ya. Karena kan mungkin Ya. pemasaran dan itu teknologi sekarang tuh sangat di required banget gitu Pak, sangat Ya. diperlukan sekali dan memang justru akan meningkatkan pemasaran kita gitu Ya. dari zaman-zaman sekarang gitu Pak gitu. Nah, itu memang komoditas apapun yang akan kita kembangkan, pasarnya harus jelas, harus ada. Kalau tidak ada pasar agak repot. Tapi kalau di sini saya rasa pasarnya sudah sangat jelas Pasarnya Pak. sudah tersedia. Untuk ayam KUB sendiri ya gitu. Untuk ayam KUB, ayam kampung Gulbar dan Litbang ini sudah banyak. Bahkan saya sempat ketemu dengan anak-anak milenial. Mereka melihat itu dari YouTube, dari medsos. Ya, itu justru. Apa itu ayam KUB? Yang mau belajar, saya bilang, ayo di BPTP ada belajar. Bahkan ada yang dari Kabupaten Sumbawa, mereka datang magang di sini sebelum mereka memelihara. Dan sekarang mereka sudah memelihara. Tapi berarti Sudah Pak, tuh. di sini Berbeda. itu di kantor sendiri, di BPTP sendiri berarti apa ya, stoknya itu harus tersedia cukup berarti untuk Ya, ini ya, untuk mensupport di plasma inti bukan Ya. plasma ya, apa inti peternak inti ya. gitu. Ya, memang harus seperti begitu. Setiap kali mau replacement kita harus sebelumnya sudah memesan lagi di Balitnak. Oh, Supaya kita harapkan ayam KUB yang beredar di NTB ini memang asli. betul. Dari penciptanya langsung di Balitnak, ya. Dari pemuliaannya di sana. Udah, saya pikir ini satu kesempatan kita untuk berbuat banyak terhadap masyarakat. Mulai satu komoditas itu aja dulu, kita kelola itu dengan baik, semua bisa akan mendapatkan manfaatnya. Apalagi sekarang kalau itu rencananya bulan Oktober nanti itu ada perhelatan MotoGP, Betul. ya, diperkirakan itu sekitar 150.000 orang yang akan datang. Dari luar, Dari pendatang luar, gitu ya. pendatang. Belum lagi orang di dalam, domestik maupun Luar negeri. ya luar negeri, dari wisatawan luar negeri itu akan datang dan mereka pasti 150.000 orang kalau sarapan kalau pakai telur satu orang satu biji satu butir udah 150 butir. Betul. Dari mana itu telurnya kalau tidak ada sekarang kita harus Nah, betul. KUB. Kemudian kalau mereka mau coba kuliner ayam Taliwang? taliwang 150.000 ekor. Berarti harus mulai dari sini ya. Itu baru perhitungan yang akan datang domestik maupun luar negeri. Iya. Belum lagi memang masyarakat kita yang fanatik dengan makanan itu. Ayam kampung itu ya. Ayam kampung, ayam taliwang itu. Hmm. Ya itu prospek pasarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mendorong sama-sama. Mendorong bagaimana para petani pengusaha milenial ini tumbuh, berkembang, dan memelihara ayam. Karena ini kan budidayanya sudah biasa lah kita dari nenek moyang ke melihara. Tinggal bagaimana teknologi lagi yang terkini itu yang harus kita update. Tuh. Terutama untuk pencegahan penyakit. Penyakit ya. Ya, itu. Kemudian pakan, kita harus efisien. Makanya itu ada beberapa kajian-kajian tentang bagaimana untuk mengefisienkan pakan. Kemudian SOP pemeliharaan harus diikuti dengan benar. Ya. Kalau tidak ya kita akan bergantung terus. Betul. Ya. Jadi begitu, ada beberapa cara-cara kami dalam mendiseminasikan ayam KUB ini. Misalnya saja kalau BIMTEK kalau temanya tentang ayam KUB, itu siapa yang bisa menjawab dapat door prize ayam KUB DOC-nya. Free. Berapa ekor Pak? Bisa 20 ekor. Ya. Bahkan ada beberapa yang memang polisi yang datang magang, mereka purna tugas, mau purna tugas itu, persiapan purna tugas, mereka datang langsung
Tertarik begitu gitu ya. kita sampaikan seperti itu dan mereka lihat dan dia bilang bisa menjawab, bisa dapatkan dia. Ya, alhamdulillah mereka kita kasihkan 50-100 ekor, balik lagi mereka membeli yang 2 kali lipat bahkan lebih. Karena mereka merasakan kita pancing dengan sedikit tapi dia akan datang dengan Betul. mencari yang banyak. Nyolek gitu ya Pak, Iya. dicolek dulu gitu ya. Ya begitu strategi kita untuk percepat diseminasi itu. betul. Karena memang kalau tidak demikian memang kita memang kalau menunggu akan sulit. Kita yang harus menjemput bola. Betul. Ya. Betul Pak. Dan saya rasa sih diseminasi yang di kalangan menyentuh kalangan bawah gitu sebetulnya ya, yang Iya. bukan bawah maksudnya masyarakat gitu Pak, bukan hanya kita diseminasi yang untuk yang sulit dijangkau gitu oleh masyarakat, itu kan mungkin akan lebih efektif dan efisien ketika memang kita menggunakan sarana dan cara-cara yang memang menyentuh ke lapisan Iya. masyarakat di bawah gitu ya, gitu. Sebagai pelaku atau mungkin sebagai konsumen langsung justru gitu kan. Jadi begitu, pada acara-acara juga misalnya expose atau apapun namanya yang kita lakukan, itu kita selalu membawa itu. Dan kita serahkan ayamnya kepada para peternak yang memang betul-betul dia peternak. Bukan mencoba tapi dia sudah betul peternak. Bahkan teman-teman para PPL. Di akses free gitu? Iya, akses free. Wah, luar biasa. Ada beberapa BPP yang kita bina sebagai model keseratan nanti, itu juga kita kasih. Tapi begitu saya kasih, ya itu adalah pancing. Betul. Ya. Berikutnya tinggal ada yang mengembangkan. Dari mulut ke mulut saya cerita sukses saya sudah. seperti ini tuh sebetulnya Ya. sangat efektif menurut saya Pak kalau untuk. Saya pikir begini teman-teman PPL ini adalah salah agen diseminasi yang Betul. Saya setuju itu Pak. Agen diseminasi yang memang harusnya kita selalu mensupport, kemudian betul. support teknologi. Betul Pak, mereka. betul. Nah itu bagaimana dia bisa mau menyuluh tentang ayam KUB kalau dia sendiri belum pernah memelihara. Betul. Wah, betul. Perlu dicontoh ya. Betul, itu kan teman-teman PL saya sampaikan bagaimana kalian mau mengajarkan orang, mengajarkan petani, ya, mengajarkan peternak, sementara kalian belum pernah mencoba. Ayo kita coba sekarang, mumpung BPP bangun kandang, gitu, bangun kandang, kita coba, baru kita praktekkan yang betul-betul sesuai dengan SOP pemeliharaan KUB. Jadi itu sudah seperti itu strategi-strategi. Ya, strategi promosinya memang harus seperti itu. Betul. Ya, selain memang untuk PNBP kalau tapi itu kita sudah pisah mana yang promosi mana PNBP. Karena begitu kita promosi 100, 200 yang akan datang ke sini bisa ngambil 500 sampai 1000. Nah itu. Di situ. Kita berkorban dulu tapi untuk untung yang lebih ini gitu ya Pak. Dan termasuk juga teman-teman para peternak inti mendapatkan manfaat dari itu. Betul. Akan semakin permintaan akan semakin tinggi itu Pak, jelas Pak. Dan peternak inti ini kami punya perjanjian kerjasama dengan mereka. Oh ada juga perjanjiannya gitu. Mereka wajib itu mendistribusikan atau menghibahkan 10% dari hasil DOC-nya mereka untuk peternak yang lain, free. Itu. Jadi mereka juga pancingan ya Pak. Ya, mereka juga ikut untuk diseminasi. Iya betul. Mereka ikut. Dan itu yang mengambil manfaatnya, mendapatkan manfaat adalah mereka sendiri. Betul. Begitu Karena dikasihkan, permintaan akan. Iya, permintaan akan. Karena tidak mungkin datang lagi minta lagi kan. Sekali aja free, datang berikutnya sudah harus. Iya betul. Jadi itu strategi. Kalau ini ayam kan tidak terlalu besar nilainya, juga orang yang memelihara pun bisa. Ya. Siapa aja bisa gitu ya. Sudah ada pengalaman, tinggal bagaimana teknologi kita. Iya, update teknologinya. Tapi untuk ini sendiri, untuk vaksinasi sendiri kan
saya lihat itu kan ini tersebarnya itu merata tuh maksudnya bukan dalam skala besar kayak mungkin skala rumah tangga gitu Pak. Untuk program vaksinasi sendiri atau itu seperti apa gitu Pak yang diterapkan gitu? Iya, vaksinasi ya sudah dari peternak inti sudah melaksanakan. Oh, dibantu oleh peternak inti gitu ya Pak yang. Karena mereka yang peternak inti ini sekaligus menjadi apa namanya, penyuluh swadayanya untuk para plasma yang datang kepada mereka. Iya ya betul ya. Iya. Ini sangat membantu Jadi sekali ya Pak ya. Iya, memang harus dikelola. Semuanya saya bilang harus dikelola dengan bisnis. Kalau tidak dikelola dengan bisnis, wassalam. Karena orang pasti akan tertariknya ketika itu menjadi bisnis Iya. justru ya Pak ya. Termasuk juga di instansi. Hmm. Ada wadah kita PNBP, patuhi itu. Tapi ini harus bisnis. Betul. Supaya ada keberlanjutan itu. Betul. Kalau Bisa tidak, mandiri juga Pak mungkin nanti akan lebih mandiri gitu. kalau hanya mengharapkan APBN setiap tahun, nggak bakalan. APBN semakin sedikit. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya Pak ya. Yang kita butuhkan kreativitas dari para petugas. Bagaimana dia bisa melipat gandakan itu? Bagaimana? Ya, memang harus seperti begitu dan AMKUB diterima di semua Iya. kalangan. Saya rasa sih gayung bersambut juga Pak. Kita punya ayam ini terus di sini juga pasarnya terbuka sekali dan sangat permintaan tinggi apalagi ayam kampung di sini kan. Saya pikir gayung bersambut dan saya harap sih kedepannya ada ayam KUB lanjutan yang lebih produktif gitu, paling tinggi maksudnya produktivitasnya gitu. Gitu. Terus Kami memang di sini masih keterbatasan memang dalam produksi EC. Saat ini kita cuma sekitar berkisar antara 600-700 per minggu. dari populasi Dan populasi itu cuma 480 ya Pak. 480 ekor. Ya, masih sangat sedikit, makanya kami akan tetap bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan itu. Membangun kandang lagi, kemudian kita manfaatkan itu musim-musim tetas itu. betul. Ya. Karena saya kemarin Pak ketemu sama salah satu pengelola kuliner di NTB Ayam Taliwang yang menggunakan ayam KUB dan itu sudah sekitar 50% dari ayam yang dia gunakan adalah ayam KUB sendiri dan beliau tuh menyampaikan itu menjadi pilihan utama gitu ayam KUB sendiri menjadi pilihan utama hanya terkendala di harganya yang kurang bersaing katanya gitu. Mungkin kalau misalkan harganya bersaing justru mungkin akan 100% ke ayam KUB karena salah satu itu dari rasa itu paling enak katanya seperti itu. Ya betul, itu dari rasa memang pasti semua orang akan minta ayam kampung. Nah, ini ayam kampung unggul. Satu keunggulannya memang pada umur yang hanya sekitar 40-45 hari udah bisa. Nggak bisa, Ya. iya betul. Berat badannya Itu ayam sudah kampung loh Pak, maksudnya ayam kampung biasanya Iya. sampai berapa lama harus ditunggu itu? 2 bulan aja masih kecil. Iya. Ya. Tapi kalau ini bisa langsung masuk untuk kuliner ayam Taliwang. Jadi sebenarnya para ternak kita maupun di rumah tangga yang memelihara ternak ayam KUB ini, itu pasarnya memang tidak pernah lesu. Betul. Ya. Ada memang Pasti pasang ada gitu surut, ya? fluktuasi tetap ada, tapi Iya. pada saat-saat tertentu permintaan banyak itu tidak ada. Nah, itu yang perlu disiasati. Nah, betul Pak, betul Pak. Dan caranya adalah bagaimana menghimpun mereka ini dalam satu kelompok, ya, kelompok ternakan dan nantinya akan seperti konsep korporasi itu, Koperasi gitu korporasi, ya. ya, kawasan korporasinya. Itu nantinya akan kita punya rencana. Ini di salah satu kampung yang ada di Lombok Tengah. Itu kita akan jadikan dari kampung KUB. Kampung KUB. Kampung KUB. Wah. Jadi semua itu ayamnya ayam KUB, melihara ayam dan situ bisnis ayam KUB udah. Sentra KUB gitu Ya, jadinya. pasarnya oleh mereka kelompok itu. Mm-mm. Mereka sendiri yang akan memasarkannya. Ke depan memang ini kita harapkan SNTB kita pagari itu dengan ayam-ayam Ayam KUB. Ujung Timur, Bima, Itu ya, Pak. langsung situ. Itu Kemudian adalah target targetnya. jangka panjang Iya. berarti ya Pak ya. Kemudian nanti ke depan juga kita akan bagaimana bersama-sama dengan BUMDes.
BUMDes. Karena mereka itu desa itu ada dana desa untuk bisa memberdayakan para peternak itu dengan menggunakan BUMDes. Itu yang masuk dulu. Betul. Mudah-mudahan ini sudah kita akan gagas. Kalau kampung KUB, BUMDes harus ada. Betul Pak, betul. Dan Saya mereka akan beruntung, akan ada keuntungan di situ. Ya. Karena kalau lancar pasarnya, pasti akan pendapatan akan betul. Lebih sejahtera lah ya, ya. Pak ya. Tapi tadi itu memang rantai pasarnya tuh yang ada, tapi ya solusinya begitu, mereka harus berkelompok. Betul.